segala hal. Janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Ada pelangi di setiap badai, dan ada tawa di setiap air mata. ada berkat di setiap cobaan, Dan jawaban di setiap doa. meskipun seribu tangan manusia Menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Oh, percayalah, Tuhan yang bela. Menghadap
kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa
Goresan ini gara-gara ada seorang ibu tiba-tiba belok kanan. Lalu ada yang tanya, kenapa mobilnya tergores? Tadi diserempet ibu-ibu belok kanan. Lalu besoknya ada lagi yang tanya, kenapa mobilmu tergores? Lalu aku jawab, kemarin ada ibu-ibu yang belok kanan nyerempet. Lalu itu jawaban yang sama yang selalu aku ucapkan ketika sudah 1 minggu, 1 bulan, bahkan ini lebih dari 1 tahun. Dan itu yang sering terjadi juga dalam diri kita terhadap hati kita. Kita selalu berkata bahwa kenapa hati kita terluka, itu salahnya orang itu, salahnya orang ini. Kita selalu menyalahkan orang, padahal kejadiannya sudah lama. Nah, kalau kejadian ini baru tadi atau kemarin, aku bisa ngomong bahwa itu salahnya orang itu. Tetapi karena kejadian ini bahkan lebih dari 1 tahun, sebenarnya ini bukan lagi salahnya ibu-ibu itu, tapi salahku sendiri kenapa aku tidak membereskan goresan yang ada di mobil ini. Begitu juga dengan hati kita. Kalau kejadiannya baru tadi atau kemarin, mungkin oke, itu salahnya orang tersebut. Tetapi kalau kejadiannya sudah berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, itu bukan lagi salahnya orang tersebut, tapi salah kita sendiri yang terlalu menikmati luka tersebut. Ingat, bukan perbuatan orang yang menyakiti kita, tetapi kita sendirilah yang memutuskan untuk terluka dengan perbuatan orang tersebut. Yang jadi masalah bukan masalahnya, tetapi cara kita menghadapi masalah. Orang Kristen seringkali berbicara akhir zaman disamakan dengan kiamat. Kiamat itu bukan konsep Kristen. Kiamat itu konsep agama lain. Saudara membaca Alkitab, jangan pakai konsep agama orang lain. Kiamat itu tanda hancur lebur, semuanya habis, mati binasa, nanti kamu masuk neraka. Berbicara siksaan neraka, nggak perlu saya diajarin. Dari kecil dalam agama saya yang lama, saya sudah dikasih tahu dan ditakut-takut takdir. Semuanya adalah ketentuan Tuhan dan kehendak Tuhan selalu baik buat kita. Amin, saudara. Disitulah. Karena itu akhir zaman, akhir zaman. Bukan tidak ada, memang ada dalam Alkitab, ada, tapi tidak jadi konsep. Yang harus dijelaskan sebagai ajaran yang konsepnya bukan yang adanya. Saya kasih contoh analoginya supaya mudah. Saudara datang ke sini, saudara lihat di persimpangan di mana-mana, saudara pernah ketemu gelandangan dan pengemis? Gelandangan dan pengemis kan ada, tapi tidak jadi konsep saudara. Tidak pernah saudara berpikir dan mengajar anak-anakmu, jika nanti kamu tidak ada uang, jika nanti kamu kurang makan, kamu harus jadi gelandangan dan jadi pengemis seperti itu. Itu kan tidak pernah saudara ajarkan anak-anak kita seperti itu. Itu tandanya ada, tapi tidak jadi konsep pemikiran. Jadi sekali lagi, tanda-tanda akhir zaman jangan disamakan itu dengan kata kiamat. Akhir zaman, Yesus datang kedua kalinya memerintah bersama-sama kita di tengah dunia ini 1000 tahun. Kita memerintah kekal selama-lamanya. Katakan amin. Kita seringkali berpikir, biarlah kami susah di dunia, yang penting masuk sorga. Maka ada lagu, meskipun saya susah menderita di dunia, yang penting masuk sorga. Enggak, pola pikir Yahudi, pola pikir Alkitab tidak. Kita ingin berhasil, ingin sukses, ingin jaya, ingin menang, ingin diberkati sekarang. Sekarang, bukan nanti. Buktinya apa? Kita diajarkan doa Bapa Kami. Meskipun di gereja ini jarang ada doa Bapa Kami, tapi di gereja yang saya pimpin selalu mengakhiri segala doa syafaat dengan doa Bapa Kami. Masih ingat doa Bapa Kami? Bapa Kami di sorga, dikuduskanlah namamu,
datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi ini seperti di sorga. Jadi sorga ditarik ke bumi, bukan bumi ditarik ke sorga. Bulan yang lalu saya diundang oleh salah satu universitas yang tentu bukan Kristen untuk menjelaskan mengapa ada radikalisme, terorisme, kenapa ada seperti itu. Saya katakan orang itu terlalu berpikir sorga tapi tidak pernah berpikir hidup di dunia. Karena itu teroris-teroris itu rata-rata anak keluarga miskin, anak yang tidak punya harapan di dunia ini, anak yang kurang berpendidikan, makanya dia jadi teroris. Tapi anak-anak pemimpin-pemimpin agamamu yang sekarang ini, anak Hatta Rajasa, anak Amin Rais, anak Lutfi Hasan yang biasa pakai mobil, naik Ferrari, mana mau jadi teroris, saudara. Jadi mereka tanpa harapan. Sementara kita dididik oleh Tuhan, diberi harapan, diberi kekuatan, diberi segala sesuatu, kemenangan, diberi pemulihan. Bukan nanti, katakan sekarang. Amin. Katakan bersama, 1, 2, 3. Sekarang. Amin. Saudara ingin diberkati? Sekarang. Saudara ingin dipulihkan? Saudara ingin berhasil? Saudara ingin berbuat sesuatu? Sekarang. Itu penting. Karena mereka, perhatikan orang Yahudi, itu konsep Alkitab yang dipakai oleh mereka. Konsep Alkitab, mengejar kecerdasan, mengejar keberhasilan, mengejar segala sesuatu. Jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di sorga. Makanya mereka semuanya bibit unggul. Kalau ada orang anti-Yahudi, saya ejek mereka bulan lalu. Kalau engkau anti-Yahudi, kalau pakai laptop, jangan pakai Microsoft. Sebab yang punya Microsoft itu, Bill Gates itu orang Yahudi. Pakai made in Arab. Saya bilang, ya itu penting sekali. Itu milik Yahudi. Rata-rata di kampung, katanya anti-Yahudi, tapi pakai Facebook kan? Yang punya Facebook itu orang Yahudi, tahu kagak? Pakai Skype itu adalah orang Yahudi. Bangga pakai Nike, bangga pakai Converse di mana-mana. Padahal itu punya orang Yahudi, Yahudi lagi. Makanya nggak jujur seperti itu. Saudara ingin berhasil? Lihat raja-raja uang siapa? Karena memakai pikiran Alkitab. Sekarang. Sekali lagi katakan bersama. Sekarang. Saudara nggak diberkati sekarang?